Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pratama Uliasyah dari kelas Matematika Teknik 2A, kelas A gitu ya. Dengan dosen pengampu Pak Jarod B. Darmadi. Pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas pertama yaitu tentang aplikasi matematika di bidang teknik. Pada kesempatan kali ini saya membawa studi kasus di tabung bocor ya, tabung bocor. Di sini kita lihat ada tabung berisi air dengan volume airnya besar V, dengan tabung luasnya A dan tinggi airnya ini sebesar H ya. Ini tinggi airnya. Oke, lalu saya kasih lubang di bawah sebesar AP, di mana akan menyebabkan air itu akan tumpah keluar dengan kecepatan sebesar V ya, sebesar V kecil. Sebesar V. Oke, di mana dalam kebocoran tabung ini yang terjadi adalah pastinya perubahan volume. Gimana perubahan volume pada tabung ini akan dipengaruhi oleh area tabung dan perubahan ketinggian. Dikarenakan perubahan ketinggian ini downfall, ya akan pasti berkurang dan volume itu juga akan berkurang pastinya, maka kita kasih tanda minus. Nah, perubahan volume berdasarkan waktunya itu dipengaruhi oleh luas lubang dengan kecepatan air keluar dari lubang ya. Pada pelajaran FIDA atau fisika, nilai kecepatan air keluar dari lubang itu sudah ditetapkan dengan nilai sekian ya, Nah, kalau kita masukkan perubahan volume per waktu itu menjadi AP 0,6 sekian, gitu kan? Nah, di sini kita hubungkan persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi delta V itu kita substitusikan ya. Kita substitusikan delta T ke samping jadi AP 0,62 akar 2GH delta T sama dengan minus A delta H perubahan ketinggian. Karena kan di sini sama-sama nilai delta perubahan volume ya. Perubahan volume. Jadi kita dapatkan di sini pertama bentuk fisiknya, yaitu nilai ini, gitu ya. Selain bentuk fisik, bagaimana dengan bentuk matematisnya? Bentuk matematisnya, saya substitusikan delta H dan delta T ini ke satu sisi, begitu. Jadi delta H per delta T sama dengan minus AP sekian, gitu. Nah, ini saya tulis menjadi minus AP 0,6 akar 2G per A kali akar H. Akar H-nya saya pisah. Karena ya emang kita perpacuannya kan perubahan tinggi berdasarkan waktu. Nilai dalam kurung ini bisa kita sebut menjadi konstanta ya, Sehingga persamaan matematis kita dapatkan delta H per perubahan waktu sama dengan minus konstanta akar H ya. Ini kalau menurut buku dari Erwin Kresi ini sama ya nilainya, tapi bedanya penulisannya cuma H pangkat 1 sama dengan minus K akar H gitu ya. Jadi sama menurut buku referensi. Oke, setelah dapat bentuk matematisnya, kita cari general solutionnya. Pada kasus ini bentuk ini PD1 ya. PD1, diferensial order 1. Untuk mencari general solutionnya, kita memakai metode pindah ruas persamaan variabel maksud saya. Kita pakai metode persamaan variabel. Jadi variabel kanan dan kiri saya samakan. Variabel kiri ini untuk variabel H dan sebelah kanan untuk T ya. Akar H-nya saya pindah ke kiri dan delta T-nya saya pindah ke kanan. Oke, setelah kita samakan variabelnya, maka kita integralkan. Kita dapat integral delta H per H pangkat setengah itu menjadi 2H pangkat setengah ya.
Ini kenapa H pangkat setengah ya? Akar H itu sama dengan H pangkat setengah gitu ya. Sama dengan minus K T plus C ya, dari integral delta T gitu ya. Oke, kita sederhanakan kembali, kita dapat nilai H-nya sekian, H-nya menjadi minus K per 2T plus C1. Di sini C1 ini karena 2 ini pindah ruas ke sebelah kanan ya, jadi K plus 2, K per 2 menjadi, dan C per 2 ya, C per 2 ini saya ubah jadi C1 ya, konstanta baru gitu ya, konstanta baru C per 2, akar 2. Oke, setelah kita dapatkan solusinya, langkah berikutnya adalah kita verifikasi apakah kita solusinya ini benar gitu ya. Nilai H-nya saya turunkan lagi. Oke, persamaan H ini kita turunkan menjadi 2 kali minus K per 2T plus C1. Dikali, ini sebenarnya dikali minus K per 2. Ini hasil diferensial dari persamaan dalam kurung ya, persamaan dalam kurung. Oke, kita sederhanakan lagi menjadi delta H per delta T adalah K pangkat 2 per 2T minus KC1. Setelah kita verifikasi, apa selanjutnya yaitu kita masukkan ke persamaan matematikanya. Oke, di sini saya ubah persamaannya menjadi bentuk implisit. Kita pindah semua ruasnya ke kiri. Jadi kita buktikan apakah akan sama dengan 0 gitu ya. Oke, untuk nilainya kita masukkan nilai delta H per delta T sama nilai H-nya. Kita masukkan nilai ini dan nilai ini ya. Ini nilai delta H, dan ini K akar ya, H. Jadi nilai H-nya masih sama akar. Nah, kita di sini kan akar sama pangkat 2 ya. Itu sama dengan 1. Dengan pangkat 1 lah ya jatuhnya. Jadi kita hitung saja langsung ke K-nya ini, langsung kita kali ke sini dan kita kali ke sini, dapatlah menjadi minus K pangkat 2 per 2T plus KC1. Kalau kita lihat ini nilainya sama ya. Jadi terbukti lah ya. Nilai delta H per delta T plus K akar H itu sama dengan 0 ya. Nah, yang terbukti. Untuk partial solution-nya biasanya dalam soal itu dalam T awal gitu ya, sebelum bocor itu misalnya T0-nya pas mulai bocornya misalnya T-nya sekian H gitu ya, H-nya sekian, misalnya H-nya 1 meter. Nanti kita dapat nilai C1-nya, nanti nilai konstannya bisa diberikan ya. Jadi nanti kita dapatkan untuk H, untuk supaya akhirnya habis sampai total ini membutuhkan berapa waktu gitu ya. Jadi inilah aplikasi matematika pada kasus atau pada bidang teknik pada case tabung bocor ya. Sekian dari saya mengenai penjelasan kasus pada penjelasan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.